Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayat yang insyaallah akan kita baca ini Quran surah ke-40, surah Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Samina wa ta'na rabbana wa ilaihi masir. Satu ayat saja ya. Insyaallah nanti di bawahnya di dalam hadis ada ayat lagi sebetulnya. Tapi insyaallah kita cukupkan. Kenatipun hanya satu ayat dan ini terhitung cukup pendek ayatnya, tapi mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita ini menjadi berkah bagi kita di pagi hari ini, menjadi tambahan pahala bagi kita. Dan mudah-mudahan lebih daripada itu menjadi kifarah dari dosa-dosa yang telah lalu. Tadi ayat yang telah kita baca bersama itu terdapat dalam Quran surah Ghafir. Jika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya atau perintah Allah dengan ungkapan yang isinya doa itu dimuat bukan hanya dalam ayat ini saja. Nanti banyak ayat-ayat lain yang bahkan menggambarkan doa yang Allah perintahkan itu apa. Atau bahkan ikhbar, berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, doa yang dimaksud di sana itu apa? Karena biasanya ketika kita mendengar kata doa isinya apa? Artinya doa itu apa? Permintaan kan? Biasanya seperti itu. Tapi ternyata bahkan ada beberapa ulama seperti Imam Al-Maraghi diantaranya dalam tafsirnya, kemudian Imam Ibnu Katsir memaknai kata ud'uni pada ayat ini sembari menyandingkan ayat yang lain yang dimaksud doa pada ayat ini termasuk pada ayat tersebut. Alhasil yang biasanya kita memaknai kata doa itu dengan kata talabus syai', meminta sesuatu, mengharap, memohon sesuatu, maka doa pada ayat ini ada makna yang lebih khusus lagi selain daripada makna yang umum. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian disebut atau dicantumkan dengan judul seperti yang telah dimaksudkan, doa terhalang dengan hal yang haram. Ini sebetulnya di antara adabiyah yang bagi ikhwati iman yang sudah punya buku Ustaz Wawan ya, terkait dengan ada apa dengan doa kita. Ini insyaallah di sini sudah lebih lengkap, tapi ana coba ambil beberapa fikih yang nanti ditujukan sesuai dengan apa yang ana maksudkan. Jadi bagi yang ingin lebih rinci lagi silahkan bisa dilihat bukunya, atau jika berkebutuhan tinggal ambil saja, mungkin nanti di depan ada. Paling jika nanti ke depan tinggal komunikasi saja sama penjaganya, itu aja. Adapun bayar dan tidaknya nanti tergantung yang jaganya siapa. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi di sini doa terhalang dengan hal yang haram, yang kami maksudkan ini berkaitan dengan adab tata krama ketika kita berdoa. Dan doa ini pasti dipastikan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Karena jika permintaan sesuatu biasanya diungkap dengan kata yang lebih sederhana ketika notabene bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya as-su'al saja, permintaan karena ditujukan kepada makhluk sejenis, ditujukan kepada sesuatu yang secara tingkatan setara, sejajar dan lain sebagainya. Jika ternyata kepada sesuatu yang lebih tinggi, bahkan ini ditujukan kepada Al-Khaliq, maka ini dimaksud dan diungkap dengan kata doa. Bahkan sebagian para ulama terkait dengan halal haram dan keterkaitannya dengan doa, sebagian menyebutkan ini bukan terkait adabiah semata, tapi bahkan syarat agar doa tersebut mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada hal yang penting diantaranya ini, seperti yang dimaksudkan dalam judul. Ketika hal yang haram mampu menghalangi doa seseorang, berarti untuk diijabah apa yang harus hilang dari orang tersebut? Maka dirinya harus kosong daripada barang-barang yang haram. Insyaallah hadis tersebut sebetulnya nanti berkaitan erat dengan keterangan kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita simak ayat tadi yang tadi kita baca ya, Quran surah Ghafir ayat 60. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah atas apa yang kalian pintakan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, maka sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina dina. Itu ayatnya kurang lebih seperti itu. Hanya di antara beberapa catatan yang dijelaskan oleh sebagian mufassir, termasuk seperti Imam Al-Qurtubi. Karena saya coba mengadakan beberapa bandingan ya terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, begitu pula Imam Al-Maraghi, bagaimana cara mereka memaparkan ayat tersebut, kalimat demi kalimatnya. Hanya di antaranya yang banyak disoroti adalah pertama dari kata ud'uni astajib lakum. Termasuk kata doa di sini yang nanti dawabitnya, pengikat pengaitnya adalah kata yastakbiruna an ibadati, maka ud'uni di sini adalah u'buduni. Boleh ditulis ya. Jika biasanya kata ud'uni itu diartikan utlub asyai', pada ayatnya disebut ud'uni, biasanya dimaknai utlub ilayya. Tapi pada kata ini para ulama lebih cenderung u'buduni. Maka ini yang dimaksud adalah ibadah. Apakah berdoa kepada Allah adalah ibadah? Berdoa kepada Allah ibadah bukan? Apakah ibadah itu berdoa? Sekali lagi, apakah berdoa kepada Allah adalah ibadah? Betul ya? Itu ibadah. Kemudian apakah ibadah kepada Allah adalah berdoa? Setiap doa adalah ibadah, tapi tidak setiap ibadah adalah doa. Apakah sholat kita ibadah kepada Allah? Di sana ada doanya, ada. Bagaimana dengan masuknya bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibunya, bapak-bapak yang tadi masuk ke masjid, kemudian dengan sengaja mendahulukan kaki kanan, itu ibadah bukan? Itu doa bukan? Tapi di sana memang bukan doa, kendati pun ada doanya. Ada doa kan? Ketika kita masuk masjid, bahkan dengan sengaja mengedepankan kaki kanan dibanding kaki. Kemudian ketika kita keluar, apakah di sana ada ibadah? Ibadah. Dengan sengaja kita mendahulukan kaki kiri sambil berdoa kepada Allah, di sana ibadah. Hanya memang yang dimaksud dengan ud'uni pada ayat ini
Ini yang lebih khususnya kata para ulama. Mengapa demikian? Mempertimbangkan kalimat selanjutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sudah tidak berbicara lagi tentang ruang lingkup doa yang bahasanya lebih mengerucut dibanding ibadah. Karena ibadah ruang lingkupnya lebih luas, dan di antara bentuk ibadah adalah dengan berdoa kepada Allah. Maka menurut para ulama, di antaranya Imam Al-Maraghi, qala rabbukum u'buduni athibu lakum. Beribadahlah kepadaku. Dengan ayat ini ya, maka pasti aku akan memberikan pahala atas ibadah yang kalian laksanakan. Jika dalam tekstual ayatnya ud'uni astajib lakum, yang namanya doa akan nanti dikabulkan atau tidak, betul kan? Oleh karenanya ini jaminan dari Allah, astajib lakum, maka pasti aku akan mengijabah. Ini seolah jadi jawab syarat yang menentukan ketika manusia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka pasti Allah akan mengijabah. Pertanyaannya, bagaimana jika pada diri orang tersebut ada hal yang haram? Astajib lakum tidak. Sekali lagi ya, kan tadi pada ayatnya disebut ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah, maka pasti Allah akan mengijabah. Jika pada diri hamba yang berdoa tersebut ternyata ada hasil yang haram, astajib lakum tidak. Ternyata ini jadi masalah yang harus diselesaikan. Bahkan bagi kaum mukminin ini adalah hal penting yang harus diperhatikan. Mengingat jangankan yang dipastikan diyakini haramnya, yang masih syubhat saja harus benar-benar dikhawatirkan. Itu kaum mukminin. Hari ieu teh tuangan halal haram. Yang jelas itu bukan punya saya, tapi entah milik siapa. Jika yang seperti itu belum jelas keharamannya, tapi belum jelas juga kehalalannya, mending ditinggalkan. Yang demikian namanya syubhat, alias tidak jelas antara halal dan haram. Bagi kaum mukminin jangankan yang dipastikan keharamannya, yang syubhat pun sudah harus diwanti-wanti. Jangan sampai kena yang syubhat, karena khawatir waqa'a fil haram. Yang syubhat itu kan dekatnya kepada yang haram. Itu khawatirnya. Kemudian di sini firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yastakbirun. Ini yang jadi catatan pokok. Karena nanti di akhir Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan ungkapan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri untuk menyembah kepadaku. Jika dalam tekstual ayat ungkapan pertama, orang yang dengan sengaja tidak berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa adalah ibadah, dan ibadah diantaranya dengan berdoa. Kendati pun di sini disebutkan an ibadati, maka satuan dari ibadah diantaranya adalah dengan berdoa. Tapi di sini konsekuensi yang Allah firmankan sangat berat. Bahkan sampai diungkap sayadkhuluna jahannam. Ketika ada fi'il mudhari ya, seperti kata yadkhuluna kemudian dimulai dengan sin atau saufa, itu menunjukkan lil mustaqbal, untuk sesuatu yang akan datang, dan bahkan ditujukan menunjukkan kepastian. Ini yang beratnya. Hanya yang jadi catatan, yang demikian itu baru berlaku untuk alladzina yastakbirun. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika ada orang mukmin saking nyamannya dia hidup dengan kenikmatan yang Allah berikan, umpamanya rezekinya sedang dilapangkan, kemudian dia sedang diberikan kesehatan, ekonominya sedang lancar, bisnis usahanya sedang tidak bermasalah, bahkan mucekil wae gitu, sampai dia lupa berdoa kepada Allah. Yang demikian dosa atau tidak? Yang demikian termasuk alladzina yastakbiruna an ibadati tidak? Kapan kita berdoa kepada Allah? Kapan kita berdoa kepada Allah? Kapan saja. Betul kan? Atau kita hanya berdoa kepada Allah jika kita berkebutuhan? Apakah kita hanya berdoa kepada Allah ketika kita punya keinginan? Ketika kita punya kebutuhan, ya Allah, muni asa berat kieu hirup teh.
tolong bukakanlah pintu-pintu rizkimu bagi kami. Nembe ngadekluk, barulah dia meminta kepada Allah karena sedang kesakitan, karena rezekinya sedang disempitkan umpamanya. Bagaimana jika rezekinya sedang dilapangkan sampai dia lupa? Termasuk tidak alladzina yastakbirun. Ini makanya yang dikhawatirkan. Memang yang dimaksud oleh ayat ini adalah dengan sengaja menyombongkan diri untuk berdoa kepada yang lain selain Allah. Dengan sengaja menyombongkan diri untuk beribadah kepada selain Allah. Lain halnya dengan an-nisyan atau orang-orang yang lupa. Tapi jangan sampai dilupakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan agar tidak melupakan kita untuk tetap berdoa kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita ingatkan lagi, kita kembalikan lagi kepada asalnya. Yang disebut dengan doa adalah al-ibadah. Bahkan ada salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Al-Bukhari. Beliau tidak memasukkannya dalam sahihnya, hanya dimasukkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad beliau. Kemudian Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan lain sebagainya. Ibnu Abbas menyatakan semoga Allah meridai kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ini yang perlu kita tegaskan lagi, agar kita tidak berdoa kepada Allah hanya karena kita punya kebutuhan, hanya karena kita punya keinginan. Kapan saja selama kita harus beribadah kepada Allah, di antara caranya adalah dengan berdoa. Maka doa bagi kita adalah ibadah. Adapun kebutuhan dan keinginan itu kan akan kembali kepada individu masing-masing. Mudah-mudahan nanti ini menegaskan kita dan mengingatkan kita bahwa berdoanya kita kepada Allah yang pokok adalah ibadah dulu. Adapun nanti urusan mustajabah, cara Allah mengijabah kan tidak sama. Bahkan barangkali bagi yang pernah baca bukunya, di antaranya ada juga sebetulnya dalam buku Ada Apa Dengan Doa Kita yang Asaduan Susun, cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah itu tidak sama. Pertama, ada kalanya dengan benar Allah mengijabah seperti yang dipintakan oleh hamba tersebut. Yang kedua, cara Allah mengijabah doa hamba adalah dengan nanti dikabulkannya di akhirat. Jadi tabungan kesolehan hamba tersebut saja. Nah, diselamatkannya dari neraka, diberatkannya bobot timbangan amal soleh di yaumul akhir, itu salah satunya bisa jadi bersumber dari doa yang selama ini kita pintakan. Jadi jangan sampai kita merasa kecil hati, ya Allah abdi teh ngadoa teh ti sabulan kamari, nah asa kieu-kieu keneh gitu. Nah, jangan sampai muncul rasa kecil hati, pesimistik, tetap optimis bahwa Allah Maha mengijabah. Hanya yang gaib bagi kita adalah cara Allah mengijabah. Kemudian bahkan dari hadis yang tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni bima'na u'buduni. Jadi pantas Nabi sampai merincikan Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang disebut dengan doa adalah ibadah. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya atau keterangan selanjutnya ini adalah hadis ya. Di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adabiyah dalam berdoa. Seperti yang tadi diungkap bahwa dalam berdoa pun ada adabnya. Kita umpamakan saja seseorang meminta bantuan kepada orang yang lain, kepada manusia. Ada adabnya tidak? Ada tata keramanya tidak, kesopanan? Saya minta bantuan tapi bari ngadegungkeun gitu. Kira-kira seperti apa nanti balasan? Jauh-jauh dari diijabah kan permintaannya, tapi justru ada ketidaksopanan dan ketidakenakan. Termasuk ketika kita berdoa meminta kepada Allah, bahkan adabnya harus lebih tinggi lagi. Kita perhatikan hadisnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Jika dalam sesuatu barang biasanya disebut dengan bersih dan lain sebagainya. La yaqbalu illa thayyiban, yang Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik pula.
Jika sesuatu yang baik diberikannya pun harus hal yang baik. Sangat kurang pantas kiranya jika sesuatu yang baik diberikan hal yang buruk, diserahkan hal yang buruk. Ketika Allah adalah zat yang thayyib, yang bersih, yang baik, mencintai sesuatu yang mensucikan dan lain sebagainya, maka tidak pantas dan bahkan disebut Allah tidak akan menerima sesuatu yang sumbernya dari yang tidak baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Jika kita berpikir apakah rasul diperintah yang sama seperti kita untuk mengkonsumsi, untuk memakan, menggunakan sesuatu yang halal, menghindarkan diri dari yang haram, ternyata jauh sebelum kita Rasul pun terlebih dahulu diperintah oleh Allah. Ini ayatnya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati, wahai rasul-rasul. Disebut dalam bentuk jamak ya, berarti bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika ada utusan lain, nabi yang lain pun sudah Allah perintahkan dengan amal yang sama, yakni kulu minat thayyibat, untuk memakan sesuatu dari yang baik, dari yang halal. Wa'malu shalihan, dan lakukanlah oleh kalian amal-amal yang saleh, kerjakanlah kesalehan. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ini adalah ayat yang menjadi dilalah menunjukkan bahwa bahkan Rasul sekalipun sallallahu alaihi wasallam diantaranya memang diperintah untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan kita? Jika ada perintah yang berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya menjadi syariat bagi kita. Bahkan jika tanpa ada dalil yang lain. Ketika ada perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya jadi syariat bagi umatnya. Tapi bahkan di sini waqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ya ayyuhalladzina amanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bahkan sampai ditegaskan lagi, ada ayatnya yang memerintah orang-orang yang beriman agar mengkonsumsi, memakan sesuatu yang baik. Bahkan dalam ayat yang lain diungkap dengan kalimat halalan thayyiban. Di sini memang diartikan yang halal atau kulu min thayyibat itu adalah sesuatu yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Memang tidak sedikit ya, bahkan kalangan ulama mutaqaddimin yang mengartikan thayyibat itu biasanya baik, yang pertimbangannya dengan as-sihah wal saqim, sehat, sakit. Jika menyebabkan kesehatan itu disebut dengan thayyib. Jika ternyata menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya, itu kadang oleh ulama bahkan mutaqaddimin pun suka disebut dengan ungkapan tidak thayyib. Tapi tidak sedikit juga di antara ulama yang lebih dalam memaknai yang disebut dengan thayyibat ini dengan ungkapan sesuatu yang diambil dengan cara yang halal. Yang disebut dengan halal dan haram itu ada dua jenis kan? Ada dzatiyun, kemudian ada irdiyun. Jika disebut dengan halal, maka pasti nanti akan ada dua aspek. Begitu pula ketika disebut dengan haram, ini biasanya antara satu dzatinya, kemudian yang kedua irdinya. Jika dzatiyun, kemudian yang kedua irdiyun. Jika dzatiyun biasanya berkaitan dengan zatnya sendiri halal atau haram. Jika memang zatnya bersumber dari yang haram, cara mendapatkannya haram, itu sudah apalagi. Tapi bisa jadi halal tidak? Jika zatnya haram, cara mendapatkannya halal. Bisa halal tidak? Daging babi. Kemudian kita membeli dari seseorang, bahkan sampai melebihkan dengan infaknya.
Misalkan harga babi saberahanya. Ya mah kedah ka ahlina. Setelah diketahui harganya misalkan 500.000 gitu. Kemudian kita lebihkan infak. Infaknya 5 juta misalkan. Jadi 5.500.000. Zatnya sudah haram. Tapi cara mendapatkannya halal karena jual beli kan halal ya. Jadi halal tidak zatnya. Tetap haram ya. Tetap haram. Jangan jadi halal karena cara mendapatkannya halal. Nah kemudian sekarang yang irdiyun berarti terkait dengan kaifiyah. Bagaimana kita mendapatkan barang tersebut. Jika ternyata zatnya sudah halal, umpamanya seperti uang. Uang kan alat transaksi yang sah dan diakui, kemudian disahkan tidak dilarang oleh agama Islam. Kemudian ternyata uang tersebut didapatkan dengan cara mencuri, alias zatnya tidak halal. Zatnya sudah halal, irdinya tidak halal. Bagaimana dengan nasib uang tersebut? Halal atau haram? Halal atau haram? Karena caranya sudah tidak tepat. Maka ini yang menyebabkan tidak thayyib. Bahasanya seperti itu. Pertama dari segi halalnya sudah tidak benar karena caranya sudah tidak hak. Yang kedua, irdinya yang dipertimbangkan. Karena cara mendapatkannya tidak hak. Perpindahan milik dalam agama Islam itu benar-benar diperhatikan. Jika ikhwatu iman sekalian melihat dalam beberapa kitab hadis terkait dengan istiqrad ya, atau bab tentang ekonomi dalam agama Islam itu benar-benar menjunjung tinggi kepemilikan seseorang. Jika perpindahannya terjadi dengan cara yang tidak hak, maka itu akan sangat menjadi masalah dalam agama Islam. Karena agama Islam itu jika terkait dengan urusan muamalah benar-benar sangat perhatian, khususnya jika terjadi transaksi antara dua belah pihak. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Sampai seperti itu agama Islam. Makanya berbicara tentang irdi, cara mendapatkan sesuatu dengan halal atau haram, itu sangat diperhatikan. Ini termasuk ketika disebut dengan kalimat kulu min thayyibati. Maka di antara pertimbangan para ulama bukan semata-mata halal dan menyehatkan, tapi jika ternyata halal dan menyehatkan, tapi caranya dari cara yang tidak tepat, alias cara yang haram, seperti mencuri, menjamret dan lain sebagainya, ini ternyata bisa jadi tidak thayyib. Ini ternyata bisa menjadi haram. Kita baca lagi lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau merincikan tentang seorang laki-laki yutilus safar yang ia telah lama melakukan safar atau lama bepergian. Ash'atha aghbara, yang dia itu dalam keadaan kumal, kucel, buladig dan lain sebagainya lah. Sampai menunjukkan bahwa ini orang yang sudah lama bepergian. Karena memang mungkin jarang menemukan air, lama di perjalanan dan lain sebagainya. Sampai terlihat dengan indikasi seperti ini. Yamuddu yadaihi ilas sama, hamba tersebut atau laki-laki tersebut memanjangkan, mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku dan lain sebagainya, dengan doa yang ia inginkan, ia butuhkan. Wa mat'amuhu haram, sedangkan sabda Nabi, apa yang ia makan itu bersumber dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, kemudian apa yang dia minum itu bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu haram, termasuk apa yang dia pakai pun berdasarkan bersumber dari yang haram. Wa ghadiya bil haram, bahkan dipenuhi dengan yang haram-haram. Sebagian para ulama menuturkan, memberikan syarah ghadiya bil haram ini yakni qalbuhu wa jismuhu. Bukan hanya jasadnya yang tumbuh dari hal-hal yang sifatnya sudah haram, tapi bahkan hatinya pun sudah dikotori dengan hal-hal yang haram. Saking pinuh teuing, terlalu penuh dengan barang yang haram, makanannya, pakaiannya dan lain sebagainya, sampai ghadiya bil haram itu lebih ke arah hatinya pun ikut keruh karena makanan dan pakaiannya dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka terakhir pertanyaan dari Nabi, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Nah ini sebetulnya wajil istidlal ya. Di antara dilalah yang membuat kami terpikirkan, oh iya, ini mungkin adabiah yang sangat kental yang kaitannya dengan doa. Dan bahkan dengan hal yang haram,
para ulama menetapkan jika seseorang ingin beribadah kepada Allah dalam bentuk doa, meminta kepada Allah dengan berdoa, maka hal yang haram harus dibersihkan dalam dirinya. Jika yang memang sudah pernah termakan, ya biarlah berlalu. Tapi sesuatu yang akan datang mudah-mudahan terus dijauhi agar diri kita, jasad kita, apalagi hati kita jauh dari hal-hal yang haram. Mudah-mudahan dari sana lahir nanti sikap optimis bahwa Allah itu pasti akan mengijabah. Khawatirnya dengan hal yang haram, jangankan kita mau meminta kepada Allah untuk diijabah, kadang kita sendiri pun bisa jadi merasa malu. Ya Allah, saya ingin diijabah doa yang itu, tapi kita ingat bahwa kita pernah memakan dari hasil yang haram. Dari diri kita akan, aduh asa isin, nyungkeun ke Allah, oke. Malu meminta kepada Allah karena kita sadar dalam diri kita ada hasil dari yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi dilalah ya, menjadi petunjuk bahwa sebetulnya inilah amal, sesuatu yang dapat menghalangi doa seseorang. Memang tadi berdasarkan ayat ud'uni astajib lakum, seolah spontan. Jika orang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengijabah. Tapi lain halnya jika ternyata yang meminta kepada Allah adalah orang yang dipenuhi dengan barang yang haram. Seperti tadi mat'amnya haram, mashrobnya haram, begitu pula malbas, yang dimakan, yang diminum, bahkan yang dipakainya pun dari yang haram. Yang demikian tidak akan astajib lakum. Ini berat konsekuensinya. Dan hal lain yang ingin kami sampaikan pula pada kesempatan kali ini berkaitan dengan mengangkat tangan dalam berdoa. Hadis tadi yang tadi kita simak dan kita baca bersama-sama, ini sering dijadikan dalil yang sahih bolehnya mengangkat tangan dalam setiap waktu ketika kita berdoa. Ini hadisnya sahih tidak? Rawahu Muslim. Imam Muslim itu hadis-hadisnya tidak diragukan keabsahan. Secara riwayat, beliau tidak akan memasukkan rawi yang kurang dari 2 syarat menurut penilaian beliau. Pertama harus mu'asharah, yang kedua liqa. Mu'asharah itu artinya sejaman. Kemudian yang kedua harus bertemu, bertatap muka. Jika Imam Al-Bukhari nanti syaratnya sudah lebih ketat lagi. Tapi setidaknya Imam Muslim tidak seperti ulama yang lain. Mu'asharah. Ini yang pertama, kemudian yang keduanya liqa. Jika mu'asharah tadi harus sejaman, kemudian liqa ini harus bertemu, dan 3 itu harus sima. Sima artinya berguru langsung, mendengar langsung. Nah, jika Imam Muslim itu hanya 2 syarat yang tadi disebutkan, 1 sama 2 saja. Jika memang guru dan murid tersebut tidak sejaman, wah mau mungkin diajar gitu. Begitu menurut Imam Muslim. Belajarnya berarti dengan cara yang lain, misalkan ijazah. Ijazah itu dengan tulisan, kitabah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua harus langsung bertemu. Jika memang guru dan murid bahkan sejaman tapi tidak bertemu, Imam Muslim tidak akan berani. Jika Imam Al-Bukhari lebih ketat lagi, syarat ketiganya harus simak. Makanya secara tingkat ketatnya masuk rawi ke dalam Sahih Al-Bukhari itu harus 3 syarat, tapi Imam Muslim sedikit lebih longgar. Tapi 2 syarat daripada Imam Muslim, kemudian Imam Al-Bukhari 3 syarat, ini mengukuhkan para ulama bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu tidak ada yang diragukan kesahihan. Nah, makanya jika ini yang dibaca adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Imam Muslim, pasti sahih. Kenapa seperti ini? Syaratnya yang tadi. Tapi nanti seperti hadis yang tadi dibaca ya, yang tidak dimuat di sini, Imam Bukhari memasukkannya ke dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, jika itu tetap harus diteliti lagi. Nah, karena ini sahih, oleh karenanya sebagian ulama meyakini, bahkan ulama mutaqaddimin ya. Dari yang kami baca, imam seperti Asy-Syaukani, As-San'ani, kemudian Imam Al-Ghazali, mereka lebih sepakat bahwa boleh mengangkat tangan dalam berdoa di setiap waktu. Hadis-hadisnya diantaranya berdasarkan hadis ini. Akan tetapi memang jika kita lihat berkaitan dengan wajhul istidlal, ini berkaitan dengan, ini yang pokok ya,
yang pokoknya adalah berkaitan dengan seseorang yang terhalang doanya karena apa yang ada pada dirinya itu dari barang yang haram. Seperti tadi yang disebutkan ya, mat'amnya, masyrabnya, termasuk malbasnya, sampai kalkulasinya gudiya bil haram. Bahkan hatinya pun ikut teruh dengan yang haram. Nah, adapun jika ingin menggiring ke arah istidlal yang tadi dan menyatakan dengan hadis ini dianjurkan boleh kita mengangkat tangan dalam berdoa, itu masih dibutuhkan dawabit dan qoroin yang lain. Harus ada qarinah lain. Karena kurang jika hanya berdasarkan dalil ini. Nah, kemudian di hadis selanjutnya lah yang sering dijadikan patokan awal. Dalil umum terkait istihbab, dianjurkannya mengangkat tangan setiap waktu ketika kita berdoa, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, pokoknya iraha wae ngadua mengangkat tangan. Ini adalah hadisnya, di antaranya ini. An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemalu dan pemurah. Ia merasa malu. Allah akan malu terhadap hamba-hambanya idza rafa'a yadaihi, bila hambanya mengangkat kedua tangan kepada Allah, ayyaruddahuma sifran, lalu Allah mengembalikan doa tersebut dalam keadaan kosong. Hadisnya ini rawahul arba'ah illan Nasaiyah. Yang disebut di sini hanya imam yang 4 ya. Berarti Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Karena di sini illan Nasaiyah, An-Nasai tidak ikut meriwayatkan. Yang 4 ini sering disebut dengan Ashabus Sunan. Disebut dengan Ashabus Sunan karena nama kitab mereka sering disebut dengan Sunan. Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai. Tapi An-Nasai tidak ikut meriwayatkan. Nah, sekaligus ingin kami informasikan bahwa di pesantren Tadhibul Wasiyah setiap hari Kamis itu ada kegiatan yang namanya takhrij hadis. Dan bahkan sebagian pertanyaan jamaah pindah ya yang masuk ke dalam WhatsApp grup gitu, itu sering digodok di sana, diolah di sana. Karena banyak hadis-hadis yang kemudian perlu kami teliti keabsahannya. Oleh karenanya kami tidak berani untuk mencantumkan satu anjuran amalan gitu, kemudian mencantumkan satu hadis jika memang belum dipastikan kesahihannya. Ini khawatirnya dan kenapa kita bersikap ihtiyati. Nah, di sana telah kami takhrij terkait hadis ini ya. Karena sebetulnya banyak di antara referensinya adalah bersumber dari hadis ini yang dari Salman. Setelah kita teliti, ternyata secara pencatatan didapati setidaknya ada 16 mukharrij. Jika yang di sini hanya 4, dan bahkan Imam An-Nasai dikecualikan berarti 3 kan? Tapi sebetulnya itu kurang lebih sekitar 16 mukharrij. Secara jalur periwayatan ini sekitar 24 jalur yang harus kita teliti, yang masing-masing memiliki 5 sampai 6 tingkatan. Akan tetapi seluruhnya baik dari nanti sahabatnya ada Salman, kemudian ada juga Anas bin Malik, kemudian ada Jabir bin Abdullah, dan terakhir ada Abdullah bin Umar. Nah, dari 4 jalur ini yang ditotalkan jalur periwayatan 24, kurang lebih semuanya bermadar kepada 3 orang rawi. Pertama ada yang bernama Ja'far bin Maimun. Ja'far bin Maimun. Kemudian yang kedua ada Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Kemudian yang ketiga melalui seorang rawi yang bernama tidak disebut namanya, hanya rajulun saja, seorang laki-laki. Abdi seorang laki-laki sanes akan tenan atuh. Kan saya seorang laki-laki, apakah saya bisa dimaksud dengan hadis ini? Karena ini hanya rajulun saja, tidak disebut namanya. Dan terakhir ada lagi yang bernama Abul Mu'alla, yang ini sedikit berbeda. Ini ketiga, kemudian keempat Abu Al-Mu'alla. Nah, ketiga rawi ini menjadi madar atau sering disebut dengan sumber daripada lewatnya jalur-jalur terkait 24 jalur periwayatan tadi. Nah, sayangnya ya, secara singkat bisa kami katakan
Rawi pertama yang bernama Ja'far bin Maimun memang dinilai siqah soduk oleh sebagian ulama. Siqah artinya kuat ya. Soduk artinya kaitan dengan kepribadian dirinya, itu berarti jujur. Tapi ternyata ulama lebih sepakat dengan ungkapan soduk yukhti'u atau soduk lahu auham. Ada dua. Jika sodukun yukhti'u berarti hamba tersebut atau rawi tersebut jujur, tapi rawi tersebut pun sering salah dalam meriwayatkan. Apa yang kedua, soduk lahu auham, dia itu jujur tapi sering ragu-ragu dalam meriwayatkan. Nabi itu waktu itu yang disampaikan oleh gurunya, Nabi itu berdiri atau duduk, Nabi itu jongkok atau seperti apa. Ada keraguan seperti itu. Dalam ilmu periwayatan yang demikian dikhawatirkan untuk diterima. Kemudian yang kedua ada penilaian rawi tersebut tadlis. Rubbama yudallas. Kadang-kadang dia memudallaskan hadis. Yang disebut dengan tadlis adalah satu perilaku menyembunyikan guru aslinya. Biasanya seperti itu. Kadang memang ada yang disengaja, kadang memang ada yang karena lupa. Itu nampi tisaha ti payun teh ti Pak Haji Komar gitu atau nampi ti Pak Haji Samsudin. Nah, yang seperti itu. Keraguan seperti itu dalam istilah rawi sangat berbahaya. Kemudian rawi yang kedua Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi sama dengan indikasi yang sama, tadlis juga. Kemudian yang ketiga apalagi rajulun ini tidak bisa diterima, namanya mubham dan majhul, yang seperti ini auto tertolak. Kemudian yang keempat Abul Mu'alla, memang sebagian menyatakan rawi tersebut siqah, tapi sebagian lainnya menyatakan dhaif. Alhasil berdasarkan penelitian kami saat itu ya, bahkan entah beberapa bulan jika tidak salah, ini dimulai sebelum Idul Adha terkait dengan penelitian tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Sebetulnya banyak aspek yang harus diteliti ya. Bukan hanya sabda Nabi yang ini saja. Karena sabda Nabi yang ini seolah hanya menjadi anjuran. Bagaimana jika kita membuat Allah lebih semangat untuk mengijabah doa kita? Caranya adalah dengan mengangkat tangan ketika kita berdoa. Kenapa? Karena nanti Allah malu jika ternyata Allah mengembalikan tangan kita yang tadi sudah terangkat dalam keadaan kosong. Artinya dalam bahasa yang lain Allah pasti akan mengijabah. Hanya sayangnya karena memang kedhaifan rawi-rawi yang ini, kami beristinbat bahwa hadis ini dinilai dhaif karena berpusat pada 3 orang rawi, diantaranya 4 ya, karena yang satu sedikit lain. 4 rawi ini yang memang tidak bisa dijadikan hujah. Ini sebetulnya masalah yang cukup lama dan bahkan di buku Al-Sajang ini, jadi barangkali ada yang berkebutuhan silahkan tinggal ke depan, ini sudah pernah dibahas. Lantas kenapa kami angkat kembali dan bahkan kami soroti kembali? Nah, belakangan ini muncul tulisan-tulisan yang mentashih, menganggap hadis ini sahih sampai yustahabbu ayyarfa'a yadaih inda kulli du'a. Dianjurkan untuk mengangkat tangan di setiap kali kita berdoa. Dan tasihnya penganggapan bahwa hadis ini sahih diantaranya bersumber dari 3 rawi yang tadi yang dianggap ini masih bisa diterima. Jadi nanti kontradiktif sampai saat ini bagi ikhwatu iman yang memang saya sampai saat ini berkeyakinan boleh mengangkat tangan di setiap waktu berdoa ya, kapanpun kita berdoa boleh. Itu memang harus ada dilalahnya. Dan sekarang banyak artikel kami baca, bahkan belakangan ditemukan pernyataan Imam At-Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hasan. Hasan itu artinya masih makbul, diterima, dan ma'mul bih, bisa diamalkan hadisnya. Bahkan Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Aduh, jika sahih kan berarti bisa diterima kan? Hanya memang setelah kita teliti lagi, pernyataan Al-Hakim tentang sahihun ala syartis sahihain, ungkapannya ya, sahih tapi dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim ternyata tidak bisa kita terima. Alhasil ya, sampai saat ini kami berpemahaman bahwa hadis yang ini dhaif, dan jika berpemahaman boleh mengangkat tangan di setiap kali berdoa berdasarkan hadis yang ini, ternyata sayang sekali hadisnya dhaif. Jadi jika memang ada penelitian yang dilakukan oleh ikhwatul iman, silahkan, mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan kami sebagai pesantren ya, di pesantren Sadet Tadibul Wasiyah. Nah, sedangkan dengan dhaifnya hadis ini bukan berarti kita menjadi tidak mengangkat tangan dalam berdoa sama sekali. Boleh tidak kita mengangkat tangan dalam berdoa? Boleh tidak? Boleh. Bukan berdasarkan hadis yang tadi, tapi berdasarkan hadis yang lain
yang itu adalah di keterangan yang pengais bungsu. Bisa dilihat ya, itu di keterangan keempat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia menyatakan. An-nuqat titik-titik-titik, hadisnya panjang, tapi kami ambil yang ada istidlalnya langsung. Falamma faragha min tawafihi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari tawafnya atas Safa, beliau mendatangi bukit Safa. Fa'ala alaihi, maka beliau naik ke bukit Safa. Nah, jika yang sekarang bisa naik tidak? Yang terakhir ke sana bisa naik tidak? Sulit sekarang ya. Karena dari yang pernah Anda lihat saat itu tahun 2019 itu sudah dipagar katanya. Sudah dipagar dan pasti sudah tidak bisa dinaiki. Kendati pun jika dibandingkan dengan As-Safa, ya, bukit Safa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sudah ya mungkin dinaiki, tapi karena mungkin sudah dijaga dan pasti tidak bisa. Jika bukit Marwah ini sekarang sudah hanya tinggal beberapa naik sedikit saja, jadi masih bisa naik. Hanya jika di keterangan ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik bahkan berdoa, di atasnya itu adalah As-Safa, bukit Safanya. Hatta nadzara ilal bait, sampai ketika beliau melihat al-bait alias Ka'bah, wa rafa'a yadaihi, maka beliau mengangkat kedua tangannya, faja'ala yahmadullah, maka mulailah beliau menyanjung memuji Allah. Ini kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau berdoa. Nah ini beliau sebelum berdoa itu sering terlebih dahulu memuji Allah dengan kalimat-kalimat al-ulya. Kalau kita berdoa kepada Allah sakumaha, apakah kita memuji Allah terlebih dahulu atau gaskeunnya langsung elo ieu butuh pisan, langsung meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Padahal ini ada biah juga. Ada biah ketika kita berdoa, alangkah lebih tepatnya sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, yakni beliau biasa memuji Allah terlebih dahulu, kemudian wa yad'u bima syaa ayyad'a, dan beliau berdoa kepada Allah terhadap apa yang Nabi kehendaki. Ini ada biah yang mudah-mudahan bisa kita tiru juga. Walaupun ini berkaitan, ini bukan ada biah katanya. Karena yang disebut doa itu sendiri kan ada asana, ada as-su'al. Asana berarti pujian, sedangkan as-su'al adalah permintaan. Berarti kan ja'ala yahmadullaha wa yad'u bima syaa, itu kan masih doa-doa keneh gitu. Akan tetapi ini menurut hemat kami ada biah yang seperti ini namanya, mengingat kebutuhannya ada. Nabi berdoa kepada Allah, Nabi beribadah kepada Allah, tapi Nabi menyanjung Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru. Tapi dari hadis ini bisa kita ambil istinbat bahwa sebetulnya di waktu inilah kita boleh mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Ini diantaranya ketika berdoa bainas Safa wal Marwah. Berarti boleh kita mengangkat kedua tangan dalam berdoa berkaitan dengan waktu dan tempat tertentu. Ini tempat kan? Dan ini pun memang harus sedang melaksanakan haji ari pegawai yang sedang bekerja di Makkah. Kemudian antara Safa dan Marwah itu sudah lain lagi, karena mereka sedang bekerja kan. Tapi bagi orang yang berhaji, bagi orang yang umroh dan berada antara Safa dan Marwah, di sana kita dibolehkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Ini hadisnya sahih, insyaallah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti bisa dilihat ya, jika kurang tepat secara penomoran, biasanya kadang-kala beda cetakan dan sebagainya. Kemudian hadis bungsu, hadis terakhir ini adalah dari Anas bin Malik, seseorang yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil. Beliau menyatakan, semoga Allah meridai kepadanya, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aih, beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ini silahkan simak, kita resapi bahasanya. Anas bin Malik bersama Nabi, berdasarkan beberapa riwayat ini dari umur 8 sampai 9 tahun. Tapi selama itu, selama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengungkap la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'a'i. Tidak pernah Anas bin Malik melihat bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, illa fil istisqa, kecuali ketika istisqa.
jika ikhwatu iman yang hadir di hari Sabtu ya, kajian pagi Sabtu di sini di Pindad itu sedang membahas tentang kitabul istisqa, betul ya, saya Muslim. Jadi bagi ikhwatu iman yang berkesempatan, ada waktu, diberi kesehatan, barangkali bisa ikut hadir ya. Ada kajian di hari Sabtu juga yang biasanya kajiannya oleh Ustaz Wawan sama Ustaz Fahmi Hadi. Itu kajiannya saya Muslim diantaranya, dan qadarullah ana beberapa kali ditugaskan untuk menggantikan beliau di hari Sabtu dan sedang membahas ini. Ini diantara dilalah. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi, dan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Pertama, dengan bahasa seperti ini Nabi mengangkat tangan, dan kedua mengangkat tangannya tinggi, betul tidak? Betul kan? Berarti tidak rendah. Kenapa? Itu ada indikasi yang menunjukkan sampai terlihat kedua ketiaknya berwarna putih. Walaupun walaupun kita berwarna tidak putih, tidak apa-apa. Itu bisa ya, kita melakukan apa yang Nabi lakukan. Kita mengangkat kedua tangan kita diantaranya ketika istisqa. Hanya memang ini sedikit menuai kontroversial sebetulnya, mengingat apakah benar mengangkat tangannya Nabi itu hanya pada istisqa? Bukankah Nabi pernah mengangkat tangan ketika beliau berdoa selesai berwudu? Betul ya? Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangan dalam berdoa dalam proses khusuf atau gerhana? Karena kan gerhana ada khutbahnya ya, kemudian ada sholatnya. Nah, dalam khutbahnya beliau pernah mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa. Nah, memang ini yang dimaksud dengan kontroversial. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya banyak aspek ya. Silahkan jika ingin lebih rinci lagi bisa dibaca kontroversi mengangkat tangan dalam berdoa yang disusun oleh Ustaz Wawan. Di sana ada hadis-hadis lain yang memang ada sabda Nabi yang menyabdakan langsung, angkatlah tangan kalian dalam berdoa. Hadisnya dhaif. Kemudian ada hadis lain amaliyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan berdoa di setiap waktu, ternyata hadis-hadisnya dhaif. Satu-satunya yang sahih adalah hadis kedua yang tadi, keterangan kedua, dan ternyata ini pahamnya kurang lebih tidak seperti demikian. Oleh karenanya sampai saat ini kami tetap berkesimpulan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu tetap ada, hanya erat kaitannya dengan situasi, waktu, dan tempat tertentu. Satu iman itu saja kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada ilmunya. Ini memang dekat dengan kita, bahkan sering dibahas ya. Tapi mudah-mudahan dengan disampaikan kembali kita menjadi teringat. Pertama khususnya bahwa doa bagi kita adalah ibadah kepada Allah. Jangan kita berdoa kepada Allah jika kita hanya memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu saja. Bagi kita doa adalah ibadah yang pokoknya. Kemudian mudah-mudahan dengan dalil-dalil yang tadi ini cukup sedikit memberikan kejelasan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu memang tetap ada, tapi erat kaitannya dengan situasi, waktu, dan tempat tertentu, dan hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu saja kiranya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan, dan kami ingin melanjutkan suluk, meneruskan suluk Al-Ustaz Soban Solihuddin ya, mendoakan jamaah-jamaahnya. Jadi kami doakan dan kita doakan mudah-mudahan jamaah Pindad yang senantiasa hadir ataupun jamaah yang Instagram gitu, yang biasa online, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi yang diberikan sedang diuji oleh Allah dengan sakit gitu ya, atau dengan musibah, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasyukuru lakum ala timamikum wa astaghfiru minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.